Selamat datang di Podskui bersama Roket Rockers. Aduh, kenapa nggak pakai huruf lain sih selalu gitu? Gitu kayak. Enaknya apa? Oke, ganti. Ulang. Selamat datang di Podskui bersama Roket Rockers. Aduh, bisa sih, ayo wae. Ya, kalau misalnya jokesnya agak nggak nyambung, maklumin 40 39 36 ya. Ya. Tapi tidak pernah ada dari antara mereka yang pakai baju polo shirt sama celana bahan ya. Ada. Sama sepatu Crocs. Sepatu Crocs mah enggak ya. Intinya Enggak sih kayaknya. kita sepatu Polo Crocs. shirt emang ada yang masuk lu, Zom? Apa? Polo shirt emang lu ada yang masuk? Order kan? Kebetulan ada bisa bikin sendiri di Cigon Dewa ya. Bebas pilih bahan. Iya. Jadi sekarang ada rekan-rekan saya datang ke Podskui, mereka merayakan hari jadinya mereka yang sudah ke-22 tahun. Ya sudah melewati bioskop berarti ya. Oh, iya. 21 udah lewat. Sekarang melewati Jump Street kalau kita. 21 Jump Street bener. Sorry tadi gua ketiduran kenapa? Gelis sih Ojomi. Gelis sih. Ya kan untuk aku yang maksudnya beda 8 tahun dengan umurku kan. Karena kan umurku sekarang sedang haus kayak thirsty. Aduh. Ada bekas makanan. Ada jerawat. Iya. Itu jerawat tuh. Iya, tapi kalau di luar negeri mah bukan jerawat namanya. Jerawat gitu. Punten pisan tadi coba kepikiran. Kan dia doang yang ngopi. Lu kok licik, kita gak dikasih kopi. Soalnya nggak ada budget buat kalian. Iya. Kamu haus kayaknya. Coba kamu minum dulu. Oh iya bener juga ya. Aku haus, aku ingin minum. Minuman ini namanya kopi hitam Gilus Mix loh teman-teman. Ini adalah kopi hitamnya anak muda. Jadi kopi hitam Gilus Mix ini ada 3 varian aroma ya. Jadi ada gula aren, ada vanila, sama ada aroma pandan. Ya. Kesukaan gua tuh. Musang pandan. Wah, kungfu. Musang pandan. Oh iya musang, oh iya betul. Dan sekarang saya lagi minum kopi hitam Gilus Mix yang bikin melek tapi nggak bikin kembung ya. Ini yang rasa pandan, aroma pandan. Ini gampang banget diseduhnya karena si ampas itu cepat turun. Ya, kayak nggak kayak Rocket Rockers. Kayak artis TikTok sekarang. Ya, cepat naik, cepat turun. Ya. Enak ya. Banyak yang tersampaikan lah ya. Iya. Gak ada ini ya, ternyata lu ke Jakarta berkembang. Dari apa yang Ozom ajarin udah jauh banget ya. Iya. Tiba-tiba jadi punya andil sama hirup aing. Kalau lu nggak nge-MC di acara kita kan nggak bakalan naik. Iya. Kalau lo nggak cover lagu kita kan nggak akan Nggak featuring bareng kita. gimana sih? Bersemi lah Gitu. Kalau aing gak gitu-gitu ya. Nggak mungkin. Udah berkembang aing berarti ya. Karena emang guru aing memang bener. Jadi enak diminum panas-panas, gak usah nunggu lama, nunggu dingin, nunggu apasnya turun. Karena setelah diseduh, apasnya cepat turun. Jadi bisa lebih cepat menikmati kopi dalam keadaan panas gitu. Dan ini bisa kamu dapetin di minimarket seperti Alfamart, Alfamidi. Itu udah ada semua kopi hitam Gilus Mix. Ingat, bentukannya kalau mau beli yang satu paknya kayak gini nih ya. Kalau kayak 5 pak gitu jadinya salam kayak pak. Cangga ya? Pak, iya pak. Pegal ya. Satu pak. Setupak. Gue nggak masuk. Nggak masuk. Karena dia sedang bengong. Nggak masuk gua. Kopi hitam Gilus Mix, kopi hitamnya anak muda. Ini kemasan yang ini biar nggak bolak-balik ke warung ya. Oke. Jadi sekarang udah ketemu sama Aska, sama Ozom, sama ada Isuke Botak ya yang tengah. Nih. Ada yang konten kreator Indonesia Jepang yang kemarin ngobrol sama Kakek Sugiono. Oh iya. Mirip gua. Tinggali atuh anjing, mirip bisa ada anjing si Bang Bisma. Isuke botak. Daisuke Botak tinggali mirip bisa. Mirip kenen ya. Kalau mau Isuke botak mah. Bisa ada ya asupnya emang beda bodor-bodor plus kenaan teh bener. Si galanya Bang Bisma. Gilang Dirga ini mah. Iya tuh maneh atuh ini mah tuh tinggali tuh. Tuh Daisuke Botak tuh maneh. Sama di kerutan lah, sama di kerutan. Di kerutan matanya nih mirip lah. Ya jadi sebenarnya kalian itu pengen apa sih datang ke Podskui?
Ya nggak tahu kan lu yang ngajak. Oh ya benar juga ya. Seolah-olah jadi Kui Entertainment tuh kayak semua artis ingin kesini gitu. Padahal mah kita yang kesini atuh gitu. Ya 22 tahun tuh apa lagi ada Ini ada campaign ya 22 tahun Rocket Rockers itu kita punya campaign. Ada campaign itu kalau di Instagram bisa diceknya di hashtagnya 2 Oket 2 Okers. 2 Oket 2 Okers. Kan kalau Oket kan 2 ya. Iya benar Oket. Iya benar. Benar. Iya. Kalau 3 ribet soalnya. Iya. Satu lagi di mana? Iya. Ya, Kalau tiket mah kan di sini dicapnya. Kalau Oket mah di sini kan. Gitu. Nah, 2 Oket 2 Okers. 2 Oket 2 Iya, Okers itu 2 Oket kita mau Okers. kolaborasi rencananya di tahun ini pengen kolaborasi sama 22 kolaborator. Salah satunya sama Poskoi juga. Sama Kui Entertainment lah ya. Sama Sama. Entertainment. Terus jadi apa 22 tahun ini ada lagu apa ada cover yang baru apa ada Banyak banget Zom, apa aja Zom? Kolaborasi yang udah kita jalanin di awal tahun, kita kolaborasi sama Captivate, band popang baru dari Oke. di bawah naungan kita record label Rich and Rich. Hah? Di Februari sama Kuburan si KRNY. Oke. Nah, next bulan depan kita bakalan bikin Rocket Rockers Dimsum gitu. Jadi nggak cuma musik aja, tapi Jadi kalau rakyat terus ngomong gini teh bisi heureuh. Serius anjir. Serius. Bisi heureuh anjing siapa Serius, anjing. Anjing dimsum. Jadi teh tar menunya teh bodor geura ieu mah naon sok. Ya, jadi selain dari musik ya udah kita merambah ke kuliner juga, Kuliner. sama Iya. ke hasil bumi juga. ya. Oh, palawija ya benar Ya kan sekarang udah lengkuas banyak rempah. nih si pom bensin Pertamini, Hah? kita Perta Mikro lebih kecil. Serius, kolaborasinya nggak harus tentang musik, gitu. Bisa apa aja, bisa produk makanan, Iya, bisa iya, iya. SPBU gitu. Jadi karena kondisinya juga kan pandemi kan maksudnya nggak bisa bikin konser juga, nggak bisa bikin show juga. Jadi ya udahlah. Jadi kita mencoba buat mencari hal yang sekiranya emang dilakukan sama Rocket selama ini, cuman kayaknya nggak pernah jadi prioritas. Kayak misalkan kayak Iya. kayak sebenarnya kan kalian juga punya unit bisnis lain kan. Cuman maksudnya selama ini kan Rocket dibilangnya cuma band legend yang paling digandrungi lah sebelum akhirnya band pang-pangan yang kan kayak pink is punk, it's not an attitude. Jadi nggak apa-apa kalau pang pakai baju warna pink kan. Jadi semuanya sekarang digabung jadi satu, jadi campaign ini, dan semuanya dijadikan kayak alat untuk bagaimana caranya survive di Iya. Intinya itu. pandemi. Sebenarnya nggak buat pandemi juga, kita bikin ini tuh buat nanti kita Tabungan di hari lah. tua Kalau tabungan misalnya mau pensiun. Oh gitu. iya. Ya kan udah 40 lah ya. Betul. Ya, nggak tahu lah ya berapa lama lagi tulang belakang ini bisa menopang loncat-loncat. Betul. Iya. Engkal-engkal ini masih bisa diajak loncat gitu. Betul, di mana penyakit orang Surabaya ada di pinggul sini kan. Encok, cok, aku encok, cok, gitu kan. itu bukan penyakit Jepang ya? Itu kayak bahasa Jepang kan? Enco. Anime. Bukan ya? Bisa aja nih Gama Bunta. Gede dong. Kodok yang ada Naruto. Jadi sama kuburan, sama tadi apa Captivate, terus Rocket Dimsum. Terus apa lagi? Ini kan masuk bulan Maret nih. Iya. Bulan Maret Bulan Maret ada single juga baru. single barengan Phil Koplo. Sama Phil Koplo. Terus habis itu? Ada banyak loh. Banyak, kalau disebutin semua nanti habis jamnya. Habis jamnya. Oh iya bener juga ya. Sama Kui Entertainment. Kan. Terus? Terus pokoknya follow aja Rocket_Rockers di Instagram. Sama itu Oke. hashtagnya 2 Oket 2 Okers. Oke. Nah, Banyak lah pokoknya malah. jadi ada tapi maksudnya musiknya juga tetap bakalan ada yang baru kan, maksudnya kolaborasi. Nah, Iya. maksudnya hal yang paling menyenangkan dari pandemi ini, di sisi lain dari tragedinya, maksudnya ini pandemi ya, adalah melihat para musisi-musisi itu yang selama ini kayaknya nggak mungkin bisa berkolaborasi dengan genre yang mungkin tertentu gitu. Jadi kayak kok si jeung si gitu asa teu nyambung gitu. Padahal mah di belakang perskenaan ini kan kadang-kadang kita tuh berteman gitu, ketemu di backstage gitu kan. Berbagi minuman, berbagi cairan. Jadi kayak sebenarnya yang mungkin
kadang-kadang kita tuh terpecah gara-gara penonton-penonton indie gitu. Iya benar. Ya kan penonton-penonton Mengkotak-kotakan musik. Betul, yang mengkotak-kotakan musik kadang-kadang bukan musisinya, kadang-kadang penontonnya. Yang ketika misalkan Rocket Rockers sama Phil Koplo gitu, untuk beberapa orang kayak anjing berarti Naonan sih. si Rocket Rockers teh berarti kebeli sama industri ini teh biar laku gitu. Mereka teh nyari yang pasarnya lagi hype yang Nah, gitu emang gitu. sebenarnya kan. Padahal Emang lah. kalau pengen survive ya gitu. Iya dong. Betul. Enggak maksudnya kan kalian kan nggak apa-apa sama Phil Koplo iya, gitu. benar, Tapi cara mereka mandang Rocket Rockersnya itu yang iya. Seakan-akan kita seakan-akan teh yang legend terus misalnya Iya. mereka nggak layak atau apa misalnya Betul. Tapi kan semakin diomongin engagementnya semakin tinggi. betul itulah kenapa saya survive. gitu. Iya. Karena semakin banyak berita-berita buruk semakin orang ingat saya. Aku masuk ke dalam otak kalian. Rasakan Tapi itu. sebenarnya bukan di awal pandemi itu di bulan Maret kita coba survive tuh bukan dari musik aja, tapi kita coba mulai ngolah si web series Iya. Oh yang di website ya? Ya website Ya. benar-benar di luar musik kita jadi Kan karena harus acting kita kan acting. emang ya Mediocre ya? gini banget kan. Ada yang kemarin si Ojom jadi apa kemarin? Jadi diri sendiri. Enggak. Yang mana? Yang di web series kemarin si Ojom perannya Banyak. Oh, yang jadi jamet gitu-gitu dia Banyak. mah Kan soalnya paling jago acting. bener Ya, soalnya bener yang lain kan pada kaku, kalau aku sih emang natural. bener natural disaster ya. Kan kalau di Bandung mah kan gitu ya kalau kita ih si Soleh gitu berarti kebalikannya berarti sangat bangsat Iya, gitu kan iya. gitu. Iya kan. Ya bener kan? Tambang ya. Iya kan kalau Ojom kan kasep gitu kan. Si tampan gitu kan, si tampan, si kurus gitu. Si nggak pernah makan. Si gak pernah makan. Iya jadi Tapi gua tuh ininya. Mau klarifikasi. Oh, Diamondnya. Klarifikasi apa sih? Oh ini 5, 4, 3, 2, 1 close the door. Zom gimana? Aku dulu. Rocket Rockers gimana Zom? Colok lagi. Om sekarang rambutnya udah adaan. Aduh, adaan. Mogot kali ah. Adaan, Lu mau mogot. cerita apa Som tadi ya? Ya, gua tuh diamondnya di Rocket Rockers. Edan. Begitu gua masuk langsung sign sama Sony. Lucky Bastard lah. Akibat. Nggak ada gua Rocket Rockers nggak kayak Eropa. Tuh. Tanya dong. Karena kenapa? Karena gua yang paling pintar. Itu Bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Udah gitu dong, yang lain nggak bisa. Oh, yang lain mah anak-anak SD yang di jendela mobil ya. Gak bisa bahasa Inggris ya gitu ya. Yang lain gitu kamu Kalau bisa. zaman dulu yang ini, Om telolet Om yang gitu Nah. mereka. Oh, kalau Gua di luar negeri mah bukan Om Telolet, Om Twilight, Om gitu, Twilight. Oke, next. jadi waktu Ozo masuk teh berarti kondisinya dulu siapa drummernya? Doni, ada 4 orang. Audisi. Audisi asli. Yang kayak audisi biskuat gak ya? kue yang gitu gak? Enggak ya? Nggak tahu. Ya kalau bisnya sih mungkin ya. Gebek ikutan gak audisinya? Enggak. Yang ikutan tuh drummernya Saraswati. Oke. Papai Papai. namanya. Papai terus Papai, terus. Ada Boncu, Unyil, sama Ozom. Semuanya Semuanya. namanya boneka ya? Boncu, Unyil. Papai, Ozom. Terus kemana? Jadi Akhirnya audisi. Audisi dan yang paling catchy teh ya Ozom paling kekinian. Udah tatoan tapi saat itu teh. belum. Baru Dari lulus itu aja. SMA deh. Dari cara main drumnya yang 3 teh bisa dibilang old school, Old school. Karena apa segala macam. Terus? Si Ozom Terus stylenya juga masih old school lah yang style gombrong gitu. Gue datang gimbal. Ozom datang gimbal kayak lu cuman 4 biji di depan. diharap opat. 4. Cuma 4 di depan gini. Asli. Sisanya botak. Terus kan kasep kan dia. Ya bener. Si Kasep kan bener. Si pantas di Si pantas. Si pantas bisa dia ya. Untung istri gua mau. Jadi saya lihat, wih ini antik juga ya. Iya. Unik lah. Unik. Udah gitu ngobrol di mana kuliah di UPH. Kaya nih. Oh, Itu kelebihan gua ya. Pas lihat itu kan, ini kuliahnya UPH nih, pasti kaya nih. Ya. Bisa mendanai band ini ke depannya lah. iya bener. Survive 3 atau 5 tahun ke depan. Iya. Apa namanya lingkungannya anak-anak Jaksel yang Di emo-emo zamannya. gitulah pada ruguh teh Iya, gimana, iya. gitu. Terus jadinya ya udahlah biar kita masuk ke grupan, maksudnya ke komunitas Circle-nya. mereka. Heeh. Kita rekrut Ozom. Gitu. Tapi si Ozom berarti UPH itu berarti Jakarta berarti, Jom. Karawaci. Karawaci. Ya maksudnya lingkungannya Jaksel sini kan. Iya makanya. Makanya gaya kita ya? menyusupnya gitu kan, kita kayak nggak berani lah karena kan orang anak-anak band yang Jaksel itu tuh Iya, bawaannya
Pevita. Oh betul. Prisa, Oh iya, gitu, oh yang iya. Kemasannya kan udah edan. Oh, zaman dulu mah tuh. Ya, Cenah mah lagu-lagu imo penuh dengan sakit hati tapi anjing sia mah henteu euy, sia mah ngeunah euy Kita ganti hirupna wae, gitu. ganti Iya. gitu. Padahal maksudnya kayak kita lihat banyak laki-laki yang suka nggak pede kan maksudnya sama cewek yang lebih kaya dan lebih sukses, tapi saya lihat di skena imo saat itu anjing iya lalakina miskin gitu. Tapi karena rambut ini dan iya gitu-gitu teh anjing geter si Mes Meu teh geter Sama gitu. kayak lu dulu aja di Bandung kan cewek lu kan cantik-cantik. Iya. Padahal muka lu waktu itu si kasep. Si Kasep. Si tidak kekurangan makan. Si Kasep. Lu sempat jadi bahan omongan anak-anak. Anjing si itu dong sama si Uus. Anjing nggak mungkin lah. Iya. Menang di apa? Oh pasti pakai dukun nih. Enggak pakai dukun kita mah maksudnya gini ya maksudnya Susah dia Iya benar. Ya udah deh. dan nggak tahu ketika tertawa tuh kayak gini kamu tahu nggak buah apa yang gini gitu tuh gitu langsung gitu langsung salah sendiri mangap gitu. Nah, jadi kita bisa masuk tuh ke circle itu gitu. Yang asalnya cuma menikmati dari mata, bisa menikmati Sebelum- dengan yang lainnya. Terus si Ozom berarti masuk di tahun ke 2003. 2003. 2003 Tahun keempat. Oh iya. Sebenarnya sih drummer yang dulu gua santet sih. Dicabut. Waduh. Iya, selain kaya dia juga main klinik sih. Oh itu yang bikin kaya. Jadi semuanya nyambung ya. Lihat ya kamu. Iya tumbal berarti ya. Kayaknya disimpan di sini tuh lihat. Iya. Nggak usah dilihat. Dagu bawah lebih panjang daripada dagu asli. Si Ozom. Tapi ini turunannya bokap gua juga ada. Emang turun sih kan ini. Emang turun. Bukan turun. Nggak kenceng ya, nggak rayut gitu ya. Siga ya perempuan 50 lah. Ya aduh anjing keselila anjing udah lama aja nggak ngobrol. Makanya kalau gue tuh pertama kali kenal sama personel Rekatokes pertama Ozom duluan. Azom ya. Ozom duluan. Kan dia sempat jadi aspirnya Dias ya. Ini pergosipan gimana tuh? Iya. Tiba-tiba enggak. Ojom. Kasihan dianya. Ya, kan karena Ozom itu yang paling gaul kan. Betul, Benar. memang Ozom itu, betul. Ya karena mungkin umurnya juga lumayan jauh sama Terus Iya. emang kita kan. gua dulu kan senengnya ngobrol sama orang lain. Betul. Kalau Bergaul lah. Kalau gitu. ngobrol sendiri soalnya ngeri ya. Alik ya, alik. Iya benar-benar ngomong sendiri. Ngomong sendiri mah gampang. Sendiri. Kan ngomong. Aduh. Tuh kan angin ribut. Angin aja enggak. Gak lucu tau gak? Aduh bener ya alam semesta aja nolak ya. Nolak jokes itu. Disuruh telan lagi jokesnya. Ngapain lu keluarin? Ozom yang pertama banyak mengenalkan ini itu ke kita. Iya. Walaupun kita yang lebih senior ya. Maksudnya lebih Lebih dulu, tua lebih lah, dulu. maksudnya yang lebih dulu lahir. Dulu teh kayak gue kira teh Oz Radio Bandung teh punya si Ozom. Pengennya sih. Maksudnya kan Oz Radio, Ozom gitu. Wah, kayaknya mah ini diam-diam nih anak yang punya gitu. Ternyata bukan. Sama, Karena ya, kamu itu. tidak menikah dengan Kirana Larasati. Sebenarnya itu yang punyanya Ozzy Saputra loh itu. Ini mah jokes pembubar tongkrongan. Bener, cuma nyari-nyari yang depannya mirip. Ozil tah. Striker Madrid tah. Sekalian. Aduh, tapi ya kalau itu kan masuk akal kalau Iya, di iya. Saputra mah. Masih dibahas, masih kekeh pengen keterima jokes yang tadi, masih kekeh. Tapi emang Ozom maksudnya dia masih siaran juga, masih siaran nggak Jom yang di itu? Enggak. Kan bareng Aska ya? Sekarang saya. Ya maksudnya dari backgroundnya maksudnya kalau dari circle penyiaran di Bandung yang sering kelihatan masih Ozom. Oh iya sih emang. Maksudnya kan dulu Sering mah dekat sama macam-macam. iya Ternyata betul malah itu Ozom juga saya baru penyiar. Lu mau ngomong itu kan? Sebelum lu ngomong gua tangkis dulu. Sebenarnya bukan di penyiaran aja, Ozom tuh emang apa ya, sama si yang sosial media yang lagi hype tuh Ozom yang paling dulu tahu. Oh yang paling in maksudnya yang misalnya ada update Main apa teh? Instagram kayaknya Ozom main. Iya. Friendster, Facebook gitu. Oh, dia pertama-tama. Kayaknya mah dia yang paling Instagramnya yang paling apa ya maksudnya Instagramable yang teh berkicau dia gitu. gitu yang maksudnya konsep lah gitu. Tapi ada satu sih sebenarnya yang bikin itu ya karena dia mampu. Iya. Belinya.
Ya maksudnya sebel kan. Yang lain kan nggak mampu, dia udah beli iPhone duluan, apa yang lain belum. Oh iya betul. Dia yang paling mampu. Kenapa sih Jom itu teh? Pencitraan. Nyicil Maksain. kok semua maksa. Yang penting orang wow dia udah punya. Dalamnya aduh. Oh gadget juga dia Dia. up to date juga. Up to date. Asli. Banget. Kenapa Jom maksudnya apakah itu maksudnya ngurangin duit susu anak apa? Enggak, jadi semua uang gaji gua buat gadget sama buat penampilan dulu. Yang di rumah mah makan apa? Ikan aja sama nasi lah. Telur. Yang penting muka tetap glowing ya. Hinyai bukan. Hinyai, aduh udah lama nggak denger Hinyai. Oke, jadi 22 tahun akhirnya kalian akhirnya tinggal bertiga. Ya. Waduh. Ada niatan ini nggak sih kayak nambah personil lagi kayak? Sebenarnya pengen sih waktu itu pengen Raisa sama Isyana lah kalau Udah kita salah DM, satu. cuman nggak dibalas kita sih. DM Isyana mau nggak kira-kira lo jadi personil keempat Rocket Rockers. Oh, Gitu. Kalau buat rencana mah nggak ada sih kalau buat rencana nambah personil. karena merasa kehilangan personil tuh Ya karena gue berat ya. Maksudnya mendingan gini aja udah. Karena masih sampai detik ini gue masih berharap Uce sama Lope juga masih balik Bisa. lagi deh, bisa balik lagi ke Rocket Rockers. Oh, Tapi jadi jadinya bukan nambah personil Us, tapi melibatkan orang-orang yang lebih muda umurnya di kita untuk ngasih banyak masukan juga. Oh, Di kayak manajemen tuh gitu. kayak si Geisha kena vokalisnya juga jauh lebih muda, si Regina kan. Regina. betul. Regina Pacis ya siapa? Itu sekolah di Bogor. bukan ya? Basketnya bagus tuh. Regina Putirai. Oh iya benar. Iya. Tira, iya. Ya enggak lah kalau personilnya, makanya timnya Rocket nih, timnya Rocket Rockers itu umurnya nggak ada yang lebih dari kita ya. 10 sampai 15 tahun di Di bawah, bawah kita. kita. rata-rata. Oh, Semua jadi timnya. ada teman aku juga kan di krunya Rocket Rockers siapa sih Prabu juga kan umur 30 juga, maksudnya jauh juga beda 10 tahun juga Ini mah. yang di belakang-belakang ini umurnya baru 23 gitu. Oh iya. Yang umur muda gini emang dibayarnya murah sih. Emang kita ngejar yang di bawah UMR. Iya. Eta pisan tuh. Yang Emang kita ngejar Itu yang nanti di bawah ketawanya UMR. nggak sih? Udah nggak bisa ditahan lu. Bener kan? Terus kayak abis itu teh kalian teh cabut dari Rocket Rockers kayak kenapa cabut dari Rocket Rockers? Biasa ya bre, aing ngerasa nggak dihargain. Anjing. Udah nggak segala itu ya. Iya anjing. Abis itu teh jadi sebadungan teh tahu. Anjing. Abis itu teh Jadi Tapi gogoh. akhirnya udah gitu balik lagi lama-lama. balik lagi betul. Nah, itu. Banyak terjadi di circle di Bandung seperti itu. Udah kemana udah. Karena dulu waktu muda emosian. Jadi semua apa yang kita lakukan teh harus berhasil gitu, menghasilkan sesuatu. Saat tidak teh jadinya ngomongin kemana-mana. Eksplorasi udah jauh banget eksplorasi gitu. Ekspektasi juga udah jauh banget. Jauh banget. Terus tiba-tiba ternyata Rocket Rockers teh pas kerja sama dia mah kayaknya nggak segitu gitu. Mereka tuh kurang ngehargain ini gitu. Pas udah berapa Kemampuan tahun buatnya udah kemudian dia muter-muter balik deh. Ternyata yang lain lebih gitu euy. Rocket Rockers emang yang paling gini. Iya kan pasti gitu kan pas kemana-mana anjing sih gak babu anjing sih di dia anjing. Di sini gajinya oke tapi tong gitulah kain teu ngahargaan aing teu bisa sare anjing unggal poe disuruh ye gitu. Keluar kan? Keluar deh ujung-ujungnya Rocket Rockers anjing dengan gaji yang awal. Tapi karena Kasihan. tapi karena dia sudah berputar dan ketemu mungkin bos-bos yang tidak menyenangkan jadinya ya udah mending di sini aja dulu lah gitu maksudnya kayak Ya, makanya sih kita menerapkannya itu. Kalau gue tuh kalau sejauh apa lo nganggap ini masih keluarga, ayo kerjasama sama Rocket Rockers. Tapi begitu lo udah nganggap ini cuman perusahaan doang yang cuman datang Yang kaku lah gitu. banget, mendingan dari sekarang nggak usah bareng gitu. Kalau kita sih. emang itu sih maksudnya hal yang kadang-kadang dibilangnya kan gua teh paling benci kalau ada acara-acara kantor ya. Pakai tulisan spanduk gede We Are Family anjing si aing teh. Itu mah lu mah sikut-sikutan bangsat gitu kayak iya, family dari mananya gitu. Sini naik sedikit. Panas kiri. Iya. Santet gitu. Oh sih. Bener si Ozom teh sebenarnya kalau saya badannya bagus nggak bakal sukses tapi dia teh kedukunnya gini saya pengen sukses apa yang mau kamu korbanin tubuh saya. Emang kayak gitu. Perjanjiannya gitu perjanjian iblisnya tekannya gitu. Tapi Ozom tuh punya ini prinsip hidup Ozom, kalau lu ganteng badan lu bagus lu bakal Wah, HIV gue pasti. Sampai sekarang gue pasti belum nikah. Yakin gue. Pasti lu gak nikah ya? Akan nikah. Peduli amat gue mau gue sama semua orang. Itu
obrolan gue sama si El Kuruso. Iya. Tapi nggak itu mungkin. tapi itu mungkin terjadi sih dengan Ozom aja yang maksudnya sudah kontrak iblis, maksudnya mengorbankan wajah dan tubuhnya gitu dijual untuk kesuksesan Rocket Rockers. Masih begitu maksudnya teh. Mau mobil kemana beda-beda wae, panggil delego di Mamaeha beda wae anjing sih teh. Emang kayak gitu gue mah. Aduh. Hobi traktir. Oh arahnya ke Robin Rakir. Emang gitu maksudnya hatinya tuh gitu ya, maksudnya tergerak gitu kalau lihat ada perempuan gitu teh. Kasihan kayak lesu gitu sih. Kamu kasihan banget sih. Ayo makan. Iya. Mamaeha. Asli di Trunojoyo, di Sultan Agung kalau ketemu si Ozom teh pasti Iya. ada aja Kan gitu kelihatan maksudnya. kan Ozom tuh yang paling gaul kan. Bener. Kita mah kayak di rumah aja gitu. Iya. Bisma apalagi. Terus Aing tuh kadang-kadang suka mikir kan, ya akhirnya Aing ngerasain ya. Maksudnya Seperti itu juga kan lu ganti-ganti. Akhirnya ngerasain ganti-ganti maksudnya. tapi maksudnya enggak Aing salah satu dibawa sama Ozom, Aing yang dibawa. Bukan lu yang ini ada stok baru. Supply. Anjing. Nggak, tapi maksudnya yang kadang-kadang kan orang suka bilang kayak muka-muka kayak lu mah nggak cocok jadi artis, kan suka ada yang kayak gitu tuh. Muka-muka kayak lu mah nggak cocok jadi public figure. Ya, ada yang kayak gitu kan, maksudnya ngeliat orang teh kayak muka-muka kayak lu mah nggak bakal jadi dokter, kayak yang ngeliat orang teh dari wajah gitu. Benar. Nah Aing teh pernah ngeliat itu si Ozom zaman dulu Aing kuliah. Aing ngeliat si Ozom anjing mantes kieu Aing teh gitu anjing siga eueuh model lain anjing si Ozom nu dipake anjing. Ya maksudnya brand gede gitu. Iya brand gede zaman dulu mah kan clothingan kayak PSD gitu-gitu si Ozom juga masuk. Kan itu mah gue yang ngerjain. Oh anjing jadi sekalian memaksakan diri. Bukan memaksakan diri, cuma kan Passion ya. bukan menjual Rocket Rockersnya di situ. Oh iya. Maksudnya tapi saat itu kan kayak mikirnya Tapi ya ada beberapa juga kan lu Zom yang lain ada Iya, nggak? Magnum. No ada ada beberapa produk yang ada si Ozom, sedangkan yang lain mah enggak gitu. Si Ozom aja macet teuing gitu. Makanya dia mungkin lebih bekannya Iya, banci tampil sih sebenarnya. Iya. karena itu teh mungkin pelampiasan ya, karena kalau lagi manggung dia paling belakang. Iya, benar. Padahal tadi dia pengen jadi vokalis tapi drummer di depan saya sih gak band naon dah. No dub di drumnya di depan. No dub ya. Adrian yang di depan. Sama aja kalau Sama itu Pepeng juga. Siapa Pepep. Pepep. S12. drumnya kan di depan. Dari Nodab ke S12 ya. Iya. Dari Adrian yang ke Pepep. Iya, tiba-tiba ke tenggelamnya kapal Van Houten gitu, tiba-tiba ke. Tapi bener sih Aus, kalau soundcheck tuh dia paling tampil hayang we jadinya. Kalau Mike teh soundcheck dia emang paling tampil di all outin gitu. Kenapa mana maksudnya kenapa pilih drum kalau mana emang pengen di emang depan? itu dikasih giftnya sama Tuhan, ya gue main drum. Kalau gue jadi vokalis, jadi gitaris, pasti ini anjing orang lebay banget sih ngapain gitu. Oh iya. Harap teuing. Ya harap teuing, bener offside. Oke, jadi banyak hal yang akan dilakukan di kampanye Rocket Rockers yang ke-22 tahun, 2 Okers ini. Ya salah satunya adalah bekerja sama dengan Kui Entertainment di Putskuy, terus juga ada nama bikin Rocket Rockers Dimsum, ada kerja sama sama Captivate, sama Kuburan Band juga, sama Phil Koplo, dan masih banyak lagi. Buat teman-teman yang pengen tahu seperti apa kampanyenya, apa yang mereka kerjakan, lagu barunya apa aja, usaha barunya apa aja, bisa di follow di Instagramnya @rocket_rockers ya. Atau di @ozomrockers ya. Oke, kalau begitu Rockers, thank you banget. Sama-sama. Sudah hadir di Podskuy, sudah menjadi bagian dari keluarga Podskuy. Aduh, geuleuh ya gitu-gitu teh. Lagi kompetisi nyanyi gitu. Terima kasih stasiun TV ini sudah memberikan saya keluarga baru. Kedua gitu. Oh, Anda di situ sikut-sikutan. Kenapa masih Anda nganggap keluarga? Tapi emang keluarga suka gitu sih ya. Suka banding-bandingin, suka. Lu kali, kalau keluarga gue sih enggak. Iya, soalnya keluarga Anda mampu menyekolahkan ke UPH. Tapi abis ke mobil. Si Ozom tuh suka jokes-jokes realitanya deh, seolah-olah tidak padahal iya gitu. Seolah-olah iya padahal tidak gitu. Enggak, itu mah dark jokes aja. Enggak dark jokes itu mah tuh Dados. Dados. Anjing sih preman cicadas anjing. Kereng naon mana kereng ada dos. Jelas gitu. Jelas. Sudah kalau gitu terima kasih rekan-rekan. Thank you Ozom, thank you Bisma, thank you Aska, thank you Dika, manajer juga teman seangkatan aku di Vika, membanggakan sekali menjadi manajer Rocket Rockers. Walaupun awal bertemu karena terlilit hutang.
Kuy, jangan lupa share, komen, like, pokoknya share, pokoknya harus nonton. Gantian ngomongnya gantian, gua kapan? Udah deh lu pencet subscribe. Gue pencet nih. Iya. Subscribe. Kuy.